Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Latriana Yuniarti. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pergolakan. Ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu Ismailiyah, Fatimiyah, Perang Salib, Pembebasan Yerusalem, dan bangsa Mongol. Pertama, Ismailiyah. Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kekhalifahan Sunni arus utama. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Syiah kemudian terpecah dalam beberapa sekte. Kemudian, kelompok 12 imam berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang sah tanpa mereka. Sedangkan kelompok 7 imam meyakini Ismail sebagai imam ketujuh sedang bersembunyi di antara penduduk Islam lainnya. Kemudian Fatimiyah. Pada tahun 909 Masehi, kelompok Ismailiyah menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Dia bernama Ubaidillah. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail, dengan demikian juga dari Ali dan Fatimah. Ini mengarah pada nama dinasti yang didirikannya, yaitu Fatimiyah. Fatimiyah meyakini bahwa mereka punya tugas untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh dan menegakkan kekhalifahan Ismailiyah melalui Ubaidillah. Kemudian, Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang penuh emosi. Terjadi berkisar di kota Yerusalem, tempat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Disinilah tempat Yesus berdakwah, disalib, dan bangkit kembali. Sedangkan bagi orang Muslim, dipercaya sebagai tempat Nabi Muhammad menerima mukjizat bepergian dari Mekah ke Yerusalem. Dimulai pada tahun 1095 Masehi, terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen dan dunia Muslim secara fundamental. Setelah pasukan Perang Salib merebut kota, seluruh penduduk dibunuh. Pembantaian Antioch dan kota lain sepanjang Yerusalem menghadirkan teror bagi wilayah sekitarnya. Secara ekonomi, Perang Salib menandai dimulainya ikatan baru antara Timur dan Barat. Sedangkan secara militer dan politik, tak banyak kemajuan yang dibuat untuk melawan pasukan Perang Salib, karena dunia Islam terlalu lemah dan terbelah dalam menyusun perlawanan. Kemudian pembebasan Yerusalem. Dalam Perang Hattin pada tahun 1187, pasukan Saladin benar-benar memukul mundur pasukan di Yerusalem. Hanya beberapa ksatria yang tersisa di kota suci yang menyerah pada Saladin. Setelah 88 tahun sebelumnya, pasukan Perang Salib menggempur kota, membantai para penduduk, dan menduduki tempat keagamaannya. Kemudian yang terakhir, bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan orang nomaden, penunggang kuda yang bahkan tak mampu menguasai pertanian, tetapi mereka mampu untuk membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa Tengah ke Korea dan perbatasan India. Mereka mampu menunggangi kuda dengan kecepatan yang mengesankan dan menciptakan teror yang hebat ke jantung musuhnya. 3 pilihan yang diberikan bangsa Mongol ketika mereka sampai di kota musuh adalah: pertama, menghindari pertempuran dan bergabung dengan pasukan Mongol. Kedua, perlawanan. Akan tetapi jika mereka kalah, maka seluruh pasukan akan dibunuh dan kota akan dirampas. Kemudian yang terakhir, melibatkan perlawanan massal terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjatai, dan Mongol berjanji akan membunuh setiap orang di dalam kota. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.